Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Beberapa waktu kemudian, Siri tampaknya sedang mengerjakan tugas yang diberikan royal tutornya, yang sebenarnya itu hanyalah tugas yang mudah. Cecily yang melihat Nona sedang jalan-jalan tentunya menanyakan, kenapa Yang Mulia datang kemari? Tapi Sir tampaknya masih agak kebingungan. Melihat Sir yang membaca sebuah kertas, yang nampaknya itu adalah tugas dari gurunya. Cecily berpikir, apakah Nona ingin dirinya membantunya menyelesaikan tugasnya? Namun secara tiba-tiba, Sir langsung memerintahkan Cecily untuk kembali bekerja, selayaknya seorang tuan memerintah bawahannya. Cecily jelas saja kebingungan dengan perintah Yang Mulia, karena sekarang ini dirinya memang sedang bersih-bersih dan hal itu tentunya membuat Sir kelihatan panik. Namun setelah dipikirkan lagi, Cecily rasa jika Royal Tutor memberikan tugas kebangsawanan agar dia terbiasa memerintah bawahannya, Cecily tentunya akan mengikuti jalan permainannya. Dan Cecily berkata dirinya mengerti perkataan Yang Mulia, jadi dirinya akan segera mulai bersih-bersih. Sir jelas saja sangat senang karena Cecily bisa memahami perintahnya dengan baik dan tugasnya untuk memerintah bawahan sudah selesai. Sir kemudian berpamitan untuk pergi ke kelas lagi, tapi Cecily hanya bisa menahan rasa gemasnya karena sudah membuat Yang Mulia tersenyum lebar. Beberapa saat kemudian, Sir berlari dengan penuh semangat sambil berkata kalau dirinya sudah berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan Royal Tutor. Namun ketika melihat Royal Tutor berbicara serius dengan Kain, Siri jelas saja menanyakan apa yang sedang mereka berdua bicarakan. Nahen berkata, bukan sesuatu yang penting. Tapi karena Sir sudah menyelesaikan tugasnya, dirinya akan memberikannya hadiah, dan Sir menanyakan hadiah apa itu. Nahen menanyakan, bagaimana kalau mereka mencarikan teman baru untuk beruang putih? Tapi tampaknya wajah Kain kurang senang ketika mendengarkan itu. Melihat jika Kain seperti tidak mau melakukannya, Sir dengan wajah sedihnya berkata, Royal Tutor tidak perlu memberikannya hadiah mewah seperti itu. Nahen yakin kalau Kain sedang memikirkan masalah keuangan istana yang sedang seret. Bahkan di dalam game, anggarannya juga sangat terbatas. Jadi hanya ada satu pilihan. Nahen menanyakan apakah dirinya diperbolehkan mengurus keuangan menggantikan Kain, hanya sampai dia siap untuk mengelolanya sendiri. Sir menanyakan kenapa Royal Tutor mau mengurus keuangannya dan Nahen berkata dirinya ini cukup ahli untuk menghitung biobia yang diperlukan. Ken jelas saja menanyakan, apakah Royal Tutor menanyakan soal keuangan istana tadi karena mencoba untuk mengatur anggaran istana? Nahen menanyakan pada Kain, bukankah dia ingin sekali melihat Sir bahagia setelah dia menerima boneka sebagai hadiah? Kain berkata, dirinya memang mau melihatnya, tapi bagaimana kalau anggaran yang mereka miliki tidak mampu untuk membayarnya? Nahen berkata dirinya tahu apa yang dia khawatirkan, tapi dirinya tidak tertarik pada uang, dan dirinya mengambil alih bukan karena dia tidak kompeten. Akan tetapi Nahen ingin agar dia membiarkan seseorang yang memiliki keahlian untuk mengurusnya, dan jangan mengurus semua urusan istana sendirian. Nahen berkata dalam waktu yang tidak lama lagi, Sir akan berdiri di puncak semua Demon King, dan dia juga harus percaya pada kemampuan Sir. Bersamaan dengan itu, Sir memanggil Royal Tutor, sambil berkata dirinya percaya padanya. Jadi dirinya akan menyerahkan urusan keuangan padanya. Sir mengatakan agar Royal Tutor mengurus keuangan mereka sampai dirinya menjadi kaya raya dan membeli banyak boneka sampai memenuhi kamarnya. Nahen tentunya tersenyum sambil berpikir kalau tambang emas akan segera berada di dalam genggaman mereka. Jadi tidak perlu khawatir. Meskipun Nona Sir percaya pada Royal Tutor, tapi Kain masih berpikir apakah tidak masalah menyerahkan urusan sepenting itu kepada Tuan Nahen. Setelah itu Nahen mengajarkan Sir cara untuk melatih kontrol mananya melalui sirkuit mana untuk melihat apakah Sir memahami pelajarannya. Nahen berpikir meskipun usianya masih muda, tapi seharusnya sirkuit mana seorang Demon King sudah terbentuk. Terlebih lagi dia adalah keturunannya Sir Van Devata, karena mana yang dikeluarkan Sir sudah cukup dan dia mampu menahannya cukup lama. Nahen rasa dirinya tidak perlu khawatir soal kemajuan progresnya. Nahen kemudian menepukkan tangannya untuk memberikan isyarat sudah cukup, dan Sir tampaknya sudah kelelahan karena staminanya masih terlalu rendah. Nahen juga tidak lupa memberikan pujian untuknya karena dia sudah bekerja keras, dan Sir tentunya senang mendengarkan pujian tersebut.
Setelah beristirahat dengan cukup, Nahen meminta Sir untuk berlari beberapa putaran untuk melatih fisiknya. Meskipun dia harus berlari sambil menggendong beruang putih. Nahen menanyakan apakah Kain bisa memberitahu kenapa Sir sangat melekat dengan beruang putihnya. Dan Kain berkata, boneka itu adalah pemberian Demon King terdahulu yaitu Tuan Shir sebagai hadiah ulang tahun kelimanya. Nahen rasa ini jadinya masuk akal. Kalau Sir tidak bisa lepas dari kenang-kenang gen terakhir ayahnya. Dan dia tidak mau kehilangan pemberian terakhir ayahnya. Kematian Sir Fondivata memang jadi poin plot terbesar. Namun dirinya akan menjelaskan masalah ini setelah Sir cukup kuat untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. Bersamaan dengan itu, salah satu pembawa pesan yaitu Eldin menyampaikan pada Tuan Chain kalau ada surat dari lantai 71 yang ingin mengunjungi mereka. Kain menanyakan apa lagi yang ingin mereka tuntun sekarang. Dan Nahen berpikir tampaknya Kain sangat khawatir dengan kunjungi lantai 71. Di Demon Realm, selisih satu lantai saja berarti kesenjangan besar dalam kekuatan, kualitas militer, serta ekonomi. Perbedaannya sangat mencolok dalam segala aspek. Tidak heran lagi kalau Kain sampai cemas mendengarkan kabar tersebut. Tapi sebagai player yang sudah lama memainkan game Evil Queen, inilah momen yang paling dirinya tunggu. Beberapa hari kemudian, ketika perwakilan lantai 71 berkunjung ke lantai 72, Nahen meminta agar Kain tidak perlu cemas, karena itu akan memberi mereka celah. Melihat seorang kusir yang tampak biasa-biasa saja, Nahen jelas saja curiga dengan identitas kusir yang membawa perwakilan lantai 71. Nahen kemudian menyapa dengan hormat kusir tersebut. Tapi kusir itu berkata, kenapa dia malah menunjukkan rasa hormat pada seorang kusir? Nahen jelas saja berkata, kalau lelucon Tuan Baphomet sungguh berlebihan. Apakah dia pikir dirinya akan tertipu hanya dengan penyamaran seperti itu? Para pelayan yang tidak menyadarinya jelas saja sangat terkejut. Karena Baphomet sendiri adalah tangan kanan dari Demon King lantai 71. Baphomet jelas saja berkata sepertinya orang ini adalah Royal Tutor yang dirumorkan itu. Dan seorang wanita membuka pintunya sambil berkata menarik sekali. Demon King itu berkata, dirinya pikir jika yang menjadi Royal Tutor itu hanyalah demon biasa. Tapi siapa sangka kalau kemampuannya cukup hebat. Nahen tentunya menyapa Yang Mulia Demon King Sitri sambil berkata, bukankah sudah wajar jika seorang Royal Tutor memiliki kemampuan seperti ini? Sitri tentunya mengatakan sepertinya dia memang bukan sembarangan Royal Tutor. Bahkan tidak ada yang bisa mengenali penyamaran Baphomet di lantai bawah. Kain berpikir Royal Tutor pasti tahu selisih perbedaan kekuatan antar lantai. Tapi bagaimana bisa dia berbicara sesantai itu dengan Demon King? Nahen menanyakan ada urusan apa Yang Mulia Sitri datang kemari. Tapi Sitri berkata, kenapa dia tidak sabaran sekali? Bukankah seharusnya mereka berbicara di dalam? Nahen tentunya meminta maaf, karena mereka tidak bisa membiarkan orang luar masuk tanpa memiliki alasan yang sah, dan Sitri menanyakan apa maksudnya. Nahen berkata, ini adalah wilayah Sir Fondivata. Jadi, meskipun Yang Mulia Sitri memiliki rank yang lebih tinggi, tapi tetap saja ini adalah wilayah Demon King yang lain. Sitri berpikir, apakah dirinya sungguh diremehkan orang seperti ini? Padahal dulu mereka tidak berani melakukannya. Tapi untuk sekarang, dirinya akan membiarkannya saja. Sitri kemudian berkata sebagai penguasa lantai 71. Dirinya ingin melakukan pertemuan dengan penguasa lantai 72, dan Nahen berkata kalau begitu dirinya akan mengantarnya. Baphomet tidak menyangka kalau Royal Tutor ini sangat cerdik, sampai bisa memanfaatkan Yang Mulia Sitri untuk mengingatkan semua orang bahwa Sir tetaplah seorang Demon King. Nahen meminta maaf jika perkataannya tadi kurang sopan karena dirinya juga perlu melindungi muridnya. Dan dirinya meminta Kain agar menyiapkan ruang pertemuan. Setelah sampai di ruangan tamu, Sitri berkata, sepertinya mereka sudah kehilangan banyak pelayan dan Nahen berkata, itu karena kondisi keuangan yang kurang mencukupi. Sitri menanyakan kapan bocah itu akan datang padanya. Tapi Nahen berpikir sepertinya orang ini masih tidak menyadari posisinya, bahkan memanggil Sir sebagai bocah. Sitri berkata agar dia segera membawa bocah itu di hadapannya, karena ada urusan keuangan mendesak yang harus dirinya segera bicarakan dengannya. Nahen jelas saja mulai muak dengan tingkah wanita ini. Dan dia adalah alasan kenapa keuangan istana ini semakin seret. Nahen kemudian memberitahu kalau sekarang dirinya yang mengurus masalah keuangan Kastil Divata. Tapi Sitri yang salah paham berpikir, sepertinya dia ingin menarik perhatiannya. Singkat kata, Sitri ingin agar lantai 72 membayar ganti rugi kerugian tambahan dari pasukannya akibat invasi petualang manusia beberapa waktu yang lalu. Nahen berkata,
Bukankah itu adalah kesalahannya sendiri? Tapi Sitri berkata seharusnya lantai 72 berterima kasih padanya. Karena jika bukan tanpa bantuan lantai 71, lantai ini pasti sudah rata dengan tanah. Karena Sitri sudah berbicara terlalu lancang, padahal dirinya sudah memberitahu posisinya. Nahen berkata sepertinya mulut kurang ajarnya itu perlu dikasih pelajaran. Sitri yang mendengar ancaman barusan jelas saja berpikir, apakah tadi Dirinai salah mendengar? Bagaimana bisa Royal Tutor ini berani terhadap Demon King? Melihat Sitri terkejut, Nahen hanya mengeluarkan senyuman kecil. Dan Sitri yang merasa terhina, langsung berteriak. Berani sekali dia bersikap kurang ajar padanya. Dengan nadanya yang marah-marah, Sitri berkata, apakah dia sudah gila? Kenapa juga Demon rank rendah seperti dia mencoba mengajarkan sopan santun? Nahen berkata, sepertinya dia memang tipikal wanita bersumbu pendek. Bahkan dia masih tidak memahami maksudnya setelah dirinya berbicara baik-baik. Nahen berkata, bukankah dia memang dengan sengaja membuat pasukannya sendiri mengalami kerugian agar bisa menuntut lantai 72 ganti rugi? Nahen mengatakan, memangnya sebutan apa lagi yang pantas untuk orang brengsek seperti dia? Dan Sitri yang sudah tidak tahan lagi berkata kalau kelancangannya sudah kelewatan. Sambil mengeluarkan serangan sihirnya, Sitri berkata ini adalah hukuman yang dia sendiri akibatkan karena berani menentang perkataan Demon King di atasnya. Nahen sendiri berkata tadinya dirinya ingin menyelesaikannya dengan damai demi harga diri Demon King. Tapi sepertinya dia semakin membuatnya besar kepala. Hanya dengan menjentikan jarinya, semua serangan yang dilancarkan Sitri langsung hancur semua. Seperti itu bukanlah masalah besar untuk Nahen. Sitri yang masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, jelas saja menanyakan apa yang baru saja dia lakukan, dan Nahen berkata, kecilkan suaranya itu. Nahen berkata, mereka ini adalah para iblis yang beradab. Jadi, kenapa mereka tidak menyelesaikan semua masalah ini dengan obrolan yang bermartabat juga? Nahen memberitahu kalau dirinya memiliki proposal yang sangat menarik untuknya. Dan Sitri berkata, apakah yang di belakangnya itu adalah White Whale? Sambil gemetaran Sitri berkata, berani sekali orang seperti dia membuat kesepakatan dengannya. Tapi Nahen berkata, dia tidak akan bisa menolaknya. Nahen menanyakan, apakah dia tidak ingin melepaskan segel yang diletakkan pada tubuhnya itu? Dan Sitri jelas saja sangat terkejut.